Guys, sekarang aku masih ada di daerah Ampel Gading. Alhamdulillah di video-video sebelumnya kita masih di daerah Ampel Gading aja, dan sekarang di sebelah saya Mas, seperti biasa ini bagian dari ritual Jenderal Tani. Kenalan dulu. Ya, nama saya Kusdiantoro. Alamatnya Tirtomarto Ampel Gading. Farmnya. Jemblung Etawa Farm. Jemblung Etawa Farm. Kenapa itu Mas? Kok namanya Jemblung? Atau ada filosofi sendiri? Oh iya, Jemblung Etawa Farm. Jemblung itu apa ya? Kayak nama sebutan istri. Oh. Kalau istri saya, kalau orang-orang yang panggil itu Jemblung. Oh, makanya ngambilnya dari itu. Iya. Supaya lebih gampang diingat aja. Betul sekali. Oke, sebetulnya saya improve aja sih Mas barusan itu. Jadi supaya kesannya supaya nggak gimana gitu. Jadi improve supaya gampang diingat. Kan Jemblung Etawa Farm. Iya. Berarti JEF kalau disingkat. Itu enak nanti kalau bikin kaos itu Mas, JEF. Mantap itu. Jeff gitu. Jeff. Jemblung Etawa Farm. Ini di depan saya ada pejantan. Sekarang umurnya Umur 2 tahun lebih dikit kalau nggak salah. 2 tahun. Nah, 2 tahun. Ini anaknya apa? Anaknya Bejo Junior. Mister Bejo Ya. Junior. Masih ada sisanya nih guys. Jadi teman-teman kadang kalau ada yang nanya ngeliput ke Alfiano Farm, saya masih belum sempat teman-teman. Tapi di sini ada jejaknya Mister Bejo, walaupun jatuhnya ke cucu. Ya. Di sini masih ada jantan yang kurang lebih umurnya 2 tahun dan sekarang jadi pejantan utama di kandangnya sampean Mas ya. Ya. Oke, ini udah ngawin berapa induk? 6. 6 induk. Iya. Di sini total ada berapa ekor kambing? Total betinanya ada 6. Oke, Terus yang baru lahiran ada 2. ada 2. Ya, yang 5 Jantannya masih. baru ini. Ya, jantannya ini semua. Yang 5 baru kawin semua. Ya, mungkin sekitar bulan 2 nanti ada yang Oke, lahiran. HPL-nya di bulan 2-an lah ya. Iya. Itu pas kontes Mapek tuh Mas nanti. Itu, oh iya ya. Itu ada lahiran guys di atas. Tetapi kita bahas ini dulu. Ini jenengan belinya cempe atau beli induk bunting atau Cempe. beli cempe? Iya. Ini umur berapa Mas belinya dulu? 4 bulan? 3 bulan? Sekitar 6 bulanan. 6 bulanan guys. 6. Ini kerandahnya Mister Bejo Junior atau cucu dari Mister Bejo. Tapi by the way, Mas ngapain? Maksudnya kok ngelirik kambing ini? Mungkin bisa diceritakan dulu-dulunya kenapa kok sampai ngelirik kambing ini? Kok tertarik? Dulu awal mula sih bapak kan ngerawat kambing biasa, kambing biasaan kayak gitu. Ya kandangnya di sini. Ya di sini, Oke. yang di atas sana kandangnya itu. Oke. Terus pas waktu ingin jual, pas waktu ada turunan harga kambing, kan harganya turun banget. Oke. Akhirnya dirombak ke ini. PE. Dengan harapan harga itu tadi bisa Iya. sedikit diperbaiki lah ya. Tuh, biar nggak terlalu turun parah-parah. Walaupun sebetulnya kalau dilihat memang harga kambingnya sekarang mungkin bisa dibilang rata sih Mas. Mau di PE-nya, mau di dombanya itu sepertinya ada penurunan. Mungkin faktor apa itu kita nggak tahu. Ya mungkin orang-orang yang punya pengaruh mungkin yang tahu. Ya kita sebagai peternak ya cuman bisa ya menjalankan sebagai peternak itu aja lah. Soalnya kan nggak kayak dulu so Mas Iya. kambingnya. Tentunya katanya Masnya dulu sebelum ngerawat ini ngerawat kambing biasa tapi dengan alasan seperti itu makanya ganti ke PE. Iya. Harapannya supaya lebih Bisa lebih optimal lah hasilnya. Lebih optimal hasilnya. Dan ini juga kan PE semacam kayak seni gitu kan. Oke. Nah, gitu. Berarti ini ada 1-2 tahun Masnya? 1,5 tahun mungkin. Baru 1,5 tahun, baru, Masya Allah. baru Oh iya, pertama. ini dapatnya di berapa? 4 bulan ya? 5 bulan? Antara 4 sampai Oh 6 iya, bulan. sekarang udah umur 2 tahun ya, bener lah teman-teman. Ini pejantannya 1,
indukannya ada di atas. Mungkin kita bisa lihat-lihat di atas, boleh Ya. Mas ya? Boleh, Oke. boleh. Kita ke atas guys. Jadi kandangnya ini di sini nanti ada tangganya. Nanti kita ketemu di atas. Mulai dulu kandangnya di sini Mas ya? Iya, awal mula kandangnya di atas. Di bawah ini sudah jadi belum? Belum, ini baru bikin. Oh, ini termasuk kandang baru yang di Iya. bawah. Oke. Jadi kandangnya kayak gini nih teman-teman. Ini Ala kadarnya. bisa dibilang ini di atas rumah ya. Itu rumahnya di bawah tuh guys. Iya, di pegunungan. Rumahnya di bawah. Iya. Dan tadi sekilas saya tanya sama bapaknya jenengan ya tadi ya. Iya, iya. Nah, di sini guys, kalian lihat. Ini Jim, belokkan kameranya. Ini bikin umbaran katanya. Iya, betul. Buat umbaran. Jadi ini termasuk umbaran di atas rumah ini guys. Ini umbaran di atas rumah dan ini memang kayaknya harus di pagar yang agak rapat dan agak tinggi deh Mas ini Mas. Wah, agak ngeri ya. Ngeri. Tapi ya maksudnya lihat settingannya dan emang lahannya terbatas Mas. Iya, terbatas betul. Ya ini namanya memanfaatkan lahan yang ada, dibikin tingkat. Tapi mantap. Tapi padahal di sini masih bisa kan dibikin kandang. Bisa. Tapi nanti kalau dibikin kandang kita nggak punya buat umbaran. Umbaran, Kayak cempe iya atau sih. apa gitu. Tapi ini nanti kalau beranak pinak juga butuh kandang loh Mas. Ya, Dipikirkan mungkin nanti ini ada yang Oh, yang tadi apa yang dipikirkan nantilah itulah ya. Iya. Oh, ini masih bisa lah. Masih bisa. Ini kosong semua ya. Ini bisa ada hadapan tapi ya benar palungannya ke sini ya. Ya, betul. Oke. Ya masih bisa ngeles lah sementara ini guys. Sementara ini masih bisa ngeles. Iya. Backlight nggak Jim? Peteng? Hah? Nah di sini rata-rata memang kandangnya masih tipikal klasik teman-teman. Jadi ada tutupnya. Ini fungsinya kalau dikasih ramban, waktu di apa namanya itu, biasanya kan makannya kambing tuh diangkat gini sampai jatuh. Ini fungsinya gini, srit. Biar Nah, nggak berantakan. supaya tidak berantakan. Ini fungsinya guys. Nah sekarang soalnya kandang udah pada modern, pada bagus-bagus Mas. Palungannya malah segini malah kadang atau segini. Tapi ya kadang ya sih meleset aja. Kayaknya lebih optimalan ini deh. Walaupun mungkin looks-nya kalau buat anak-anak sekarang masih kurang Masih dapat, kurang. tapi manfaatnya malah yang dapat. Mas. Manfaatnya, ya. Jadi yang dibutuhkan manfaatnya sebetulnya teman-teman. Ini ada sampel anaknya. Itu siapa namanya Mas tadi Mas? Itu Sontolowo namanya. Apa Mas? Sontolowo. Sontolowo. Ya, Sontolowo. Ya. Si Mas, aku membiasakan lidah supaya tidak kepleset. Sontolowo. Sontolowo. Kan kepleset wis. Sontolowo. Ya. Ini guys. Ini anaknya jantan apa betina Mas? Betina semua. Betina semua baru lahir dapat 1 hari Mas ya? Apa 10 harian. Oh udah 10 hari. hari, Sorry. Nah ini betinanya. Si guys. Ini kita tutup ya. Ambil gambar dari samping sini Jim. Ini betinanya anak Mr. Jambul ya, benar ya? Ya, betul. Anak Mr. Jambulnya Pak Ketua Mapek Mas Ugi. Mas Ugi, ya. Dan tadi saya tanya sama mbaknya tadi, katanya ini juga, Ya, itu juga. Ya, Ya. betul. Sampai yang ini juga. Ya, semua yang ada di sini. Oh, semua ini anaknya Mr. Jambul. Ya. Ini ada betina cantik nih guys. Sini Jim. Ini Jim. Ini udah laktasi nih Mas. Ini sudah mengandung, mungkin masih. Sama si Sontolowo. Ya, Sontolowo Jim. Sontolowo. Kita panggil anu aja lah. Lowo Suntu, gitu aja. Suntu atau Lowo. Ini cantik banget. Ini posisi sudah bunting Mas ya, tapi sudah pernah beranak. Belum. Belum, masih Doro juga. Iya, masih Doro. Itu Doro. Iya. Ini Doro ini. Doro semua yang sebelah sini. Semuanya Doro. Iya. Oke. Ini jelas bunting ini. Nah, ini guys, ini kalian teman-teman kalau mau lihat. Ini saya tadi agak ketipu nih Mas sama ini. Mas. Ini memang kelihatannya kalau dari samping hampir mirip dengan kambing jantan. Dari bentuk kepalanya. Iya. Ini kalau mungkin anggapan saya aja ya, mungkin kalau teman-teman lihat di layar atau di HP-nya teman-teman ngeliat kambing ini, saya ketipu tadi. Ternyata kambing ini betina, guys. Betina. Kambing ini betina karena ininya agak lebar ya batuknya, terus di bagian pasungnya itu tebel dia, guys. Saya ketipu, saya pikir tadi jemoko. Saya tanya mbaknya tadi, wah, ada jemoko umur berapa, Mbak? Ternyata betina, guys. Iya. Ini juga udah kawin. Sudah semua. Wah, ini bunting tua semua nih, Mas. Iya, Ya? ini bunting tua semua. Ini susah senangnya Mas, mungkin bisa berbagi ke sana Mas.
Backlight nggak aman? Mungkin bisa berbagi susah senangnya selama berapa setahun setengah ini? Iya. Di kambing ini seperti apa? Menurut sampean? Karena sebelumnya kan di kambing Ya. kambing biasa. Kalau menurut saya selama ini yang saya jalanin, kalau kambing jenis-jenis kayak gini mungkin perawatannya lebih ekstra gitu. Maksudnya dari makan atau mandi atau vitamin atau apa itu lebih diutamakan gitu. Tapi kan memang karena untuk supaya performanya lebih optimal memang kita kadang harus spend money lebih ekstra lah teman-teman. Sampunya, kondisionernya, apalagi kambing jantan yang itu nanti mungkin kalau tambah besar dia bulunya tambah bagus tuh Mas. Itu kelihatan bakat bulunya itu sepertinya, mudahan kalau saya nggak salah, sepertinya panjang, tipikal rambut yang panjang. Nah itu nanti ketika sudah sampai di fase itu kayaknya ekstra banget itu. Mungkin 1 minggu sampai 2 kali mandiin. Bukan hanya mandiin, biasanya dari faktor pakan juga. Pakan juga. Itu yang bisa lebih berpotensi juga. Ya dari faktor pakannya juga bisa, dari faktor luar juga bisa. Faktor luar itu mungkin seperti kena skabies atau gatel-gatel begitu, itu mungkin juga bisa. Tapi ya awalnya juga mungkin dari faktor pakan teman-teman. Ya ini kandangnya Mas siapa Mas tadi Mas? Mas Kusdiantoro. Aku manggilnya apa? Mas Kus gitu Mas Kus. Terlalu panjang soalnya. Mas Kus kambingnya Son. Son aja, jangan Sontol. Kalau Sontol ini takut di S-nya diganti soalnya. Tapi sudah pernah dibawa jalan-jalan kambingnya, bawa ke kontes-kontes. Oh pernah. Ini dulu masih umur berapa bukan ya? Oh yang ini, pernah saya bawa di sini di Pak Roto sini. Alhamdulillah masuk 10 besar. Dulu. Kelas apa dulu? Dulu D, kelas C. D. Dulu kelas D. Ya, masuk 10 besar. Cantik ini guys. Ini dijual nggak Mas? Sementara enggak. Sementara belum. Kalau ada yang mau? Ya. Soalnya belum tahu turunannya. Oke. Gitu. Ya biasa lah guys. Memang kalau baru startup, memang materi-materi ditahan dulu sampai tahu sejauh mana kualitas betina dan sejauh mana kualitas produksi dari si pejantan itu tadi. Karena misalkan dengan betina yang seperti ini atau betina model seperti ini, itu nanti dia goalnya dapat di mana. Nanti kan sharing berjalan waktu kita bisa belajar Mas, oh ternyata maunya jantan itu sama ya, yang kayak gini. Jadi nanti kalau kita cari jodohnya yang lain, paling enggak kita sudah punya referensi kambing sendiri. Iya. Wah itu Masya Allah deh. Ini menurut di mata Mas Kus sebagai orang yang baru terjun, gimana dengan kontes-kontes kambing atau apa, kan sudah pernah ikut kontes toh? Ini dan itu katanya juga udah pernah. Iya pernah. Maksudnya penilaiannya Mas Kus dengan adanya kontes kambing kan belum pernah toh? Iya. Kalau menurut saya kontes kambing itu perlu untuk menggebrak untuk petani-petani itu supaya lebih giat lagi. Saya kok ada kambing kayak gini, saya harus gimana kan lebih terpacu gitu. Iya betul. Terus jadi ajang ini ya memamerkan hasil kandangnya. Bisa juga menjadi market sendiri teman-teman kalau di kontesan itu. Tapi walaupun kambing yang walaupun tidak memenuhi kriteria kontes, tapi dia bisa memenuhi kriteria breeding yang mana sesuai kebutuhan pejantan kita, tapi kambing itu tidak layak kontes, tapi cocok dengan pejantan kita. Dan itu tidak menutup kemungkinan bisa mahal juga loh Mas biasanya. Karena kita ngukur kualitas pejantan kita sudah melakukan eksperimen misalkan dengan segini banyak betina kok keluarnya kurang misalkan. Nah itu jadi kita kan bisa bisa belajar, bisa mengukur teman-teman. Nah itu di kontes salah satu opsi, salah satu tempat, salah satu venue, salah satu saya bisa bilang juga salah satu platform untuk melihat dan menjadikan sebagai tolak ukur, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin gitu dulu karena ini sudah mau maghrib. Saya masih di Ampel Gading belum pulang karena rumah saya dari sini 1,5 jam Mas, saya di Bululawang. Oh Bululawang, iya. Di Bululawang lumayan, makanya tadi saya bawa sepeda motor
Kalau bawa mobil mungkin bisa 3 hari saya nanti. Lama kalau bawa mobil. Lama banget. Jadi saya putuskan buat sepeda motor. Kalau gitu saya terima kasih banyak Mas Gus sudah boleh-boleh main ke kandangnya. Mudah-mudahan jenengan sehat sekeluarga, kambingnya sehat semua sekeluarga. Karena poin pentingnya orangnya dulu. Iya. Yang penting orangnya dulu sehat. Jadi bisa kalau ada apa-apa kambingnya bisa gampang ditangani. Iya. Mungkin segitu dulu teman-teman di video kali ini. Kalau suka video ini jangan lupa untuk di like. Kalau nggak suka di dislike nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk di share, di komen, dan di subscribe. Supaya nggak tinggalin perjalanan saya dan Jenderal Tani selanjutnya. Saya dari Jemblung Etawa Farm ya, betul ya? Betul, dengan Mas Kus kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.